Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fasi, selamat datang di podcast Fasi. Suara hukum syariah muda, tempatnya kita ngobrol santai, tetapi tetap berbobot seputar dunia kampus, hukum, dan anak muda berprestasi. Nah, perkenalkan nama saya Nurhamida Nasution dari Prodi Hukum Pidana Islam akan membahas topik yang sangat bermanfaat banget. Nah, beasiswa bukan hoki, tapi bukti. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa inspiratif sebagai penerima beasiswa Basnas. Nah, ini dia sebagai aktif organisasi tetapi mahasiswa berprestasi. Selamat datang Akmal Saidan. Ya, selamat datang, salam kenal. Nah, boleh diperkenalkan dulu dan kesibukannya apa selama di kampus? Ya, terima kasih kepada host kita yang cantik pada hari ini. Ya, perkenalkan, nama saya Akmal Saidan. Saya biasa dipanggil dengan Akmal dan saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah, olah jiwa raga kami. Nah, saya sekarang di semester 7 dan saya berasal dari Panyabungan, tepatnya di Desa Mompang Julu. Dan saya juga alhamdulillah sebagai mahasiswa penerima beasiswa Basnas. Ya, mungkin saja. Kita tahu Akmal ini salah satu penerima beasiswa Basnas. Bisa diceritain sedikit gimana awalnya tertarik dengan beasiswa? Ya, betul. Saya penerima beasiswa Basnas generasi ke-6. Alhamdulillah Basnas sudah 7 tahun di Winsada Padang Sidimpuan. Dari mana saya tahu beasiswa Basnas ini? Setelah saya dinyatakan lolos sebagai mahasiswa aktif di Winsada Padang Sidimpuan ini, saya sudah mulai mencari beasiswa-beasiswa yang ada di Winsada Padang Sidimpuan. Alhamdulillahnya beasiswa di sini sangat banyak sekali dan dari situ satu-satu saya pelajari dari awal. Nah, karena tujuan saya kuliah harus biaya sendiri, jangan sampai kuliah saya merepotkan orang tua saya karena karena adik-adik saya masih ada lagi dan banyak gitu kan. Jadi dan dari mana saya tahu beasiswa Basnas ini? Ya itu tadi saya cari dan saya tanya-tanya kepada kating-kating saya tanya kepada penerima beasiswa sebelumnya dan ya mungkin itu. Nah, banyak yang bilang dapat beasiswa itu hoki, tapi tema kita hari ini beasiswa bukan hoki, tapi bukti. Nah, menurut Akmal sendiri, apa makna beasiswa itu? Iya, kalau menurut saya beasiswa itu adalah program yang dibuat oleh pemerintah, lembaga, organisasi, bahkan komunitas untuk memudahkan mahasiswa mencapai impiannya dan untuk memfasilitasi mahasiswa baik ya dengan uang, dengan ilmu pengetahuan dan fasilitas lainnya. Dan beasiswa ini tidak hanya diperuntukkan kepada orang yang kurang mampu saja. Bahkan beasiswa ini diperuntukkan kepada seluruh mahasiswa yang mau dan ingin mendapatkannya. Ya. Karena kita yakin, karena kita harus menetapkan dalam diri kita, setiap manusia yang ada di bumi ini yang diciptakan Allah sudah diberikan rezekinya masing-masing. Ya. Waktu proses pendaftaran pasti ada tahap-tahap. Bisa diceritain sedikit gimana perjuangannya sampai akhirnya bisa dinyatakan lolos? Ya seperti yang saya bilang tadi, saya dinyatakan lulus di Winsada Padang Sidimpuan sebagai mahasiswa aktif. Saya tidak langsung mendapatkan yang namanya beasiswa Basnas. Banyak tantangan yang saya hadapi, banyak kegagalan yang saya hadapi dari awal. Bahkan udah beberapa beasiswa yang saya lalui, mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa UKT, beasiswa Genbi, dan beasiswa Pemda pemerintah daerah. Nah, dan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Basnas ini di semester 5.
dan sampai sekarang. Kalau boleh jujur nih, ada nggak momen yang bikin Akmal hampir menyerah, tapi akhirnya malah jadi motivasi buat maju terus? Iya, kalau kita berbicara tentang yang namanya menyerah, saya nggak kenal itu siapa dia menyerah. Ya, yang saya tahu kalau untuk menyerah tidak ada, tetapi kalau untuk berkecil hati adalah, tapi sedikit. Karena melihat kawan-kawan saya, seperjuangan saya dulu waktu mendaftar beasiswa dari awal sudah dinyatakan lolos, saya sedikit berkecil hati. Tapi saya tidak eh, menyerah, dan itu tidak membuat saya tidak suka kepada mereka, kan, tapi itu menjadi acuan dan motivasi untuk saya harus mendapatkan beasiswa, karena menurut saya sayang sekali yang namanya beasiswa tetapi tidak mendapatkan. Iya, sayang sekali kalau kita sebagai mahasiswa tidak mendapatkan yang namanya beasiswa, karena setiap mahasiswa itu menurut saya wajib mendapatkan yang namanya beasiswa, karena syarat pertama udah kita dapatkan, udah kita raih, yaitu yang namanya mahasiswa. Iya. Banyak mahasiswa yang pengen mendaftar beasiswa tapi ngerasa minder. Apa tips Akmal buat teman-teman dan berani coba dan percaya diri? Iya, Tips. buat kawan-kawan seluruhnya, jangan takut untuk mencoba dan jangan menyerah. Dan buat kawan-kawan yang sudah pernah mencoba beasiswa tapi gagal, ya teruslah mencoba. Ingat dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ingat Allah sudah menetapkan rezekinya, rezeki hambanya masing-masing, dan jangan pikirkan apa yang dibilang orang sama kita. Jangan peduli cerita-cerita orang tentang kita. Kalau saya pribadi ya, I don't care what people say about me. Just only me now who I am. Saya tidak peduli dengan apa yang dibicarakan orang tentang saya, karena cuman saya saja yang tahu siapa saya. Jadi kita mau sukses, kita mau bahagia, kita mau marsak, itu datangnya dari kita sendiri. Kita yang membuat kita bahagia, kita yang membuat diri kita marsak. Ya. Jadi buat kawan-kawan seluruhnya, jika kita melakukan kegiatan atau jika kita melakukan kegiatan, kita harus yang pertama yaitu minta izin kepada orang tua. Kita usahakan dengan semaksimal mungkin, ikhlas kita kerjakan, dan seluruh keringat yang kita keluarkan, pikiran yang kita keluarkan, itu kita anggap bukan dari kita, akan tetapi dari Allah, supaya kita tidak merasakan capek, dan jika tidak berhasil dan kita tidak merasakan yang namanya sakit hati dan putus asa, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia hanya bisa berusaha, tetapi hasilnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja. Nah, selain penerima beasiswa, Akmal juga aktif di organisasi. Nah, gimana bagi waktu antara organisasi dengan kuliah? Ya, betul sekali. Selain kesibukan saya sebagai mahasiswa, saya juga aktif di organisasi, baik ya di dalam kampus maupun di luar. Selain itu juga saya aktif di komunitas sosial. Waktu itu di semester 4 dan 5 saya aktif di MPS HES. Saya sebagai wakil ketua di waktu itu, dan di semester 7 saya aktif di Dewan Eksekutif Mahasiswa sebagai sekretaris umum, dan di semester 3 dulu juga saya aktif di komunitas sosial, saya aktif di Organda. Ya, cara saya untuk membagi waktu itu adalah, yang pertama saya mengutamakan yang namanya kuliah dulu, karena tujuan saya di sini itu adalah kuliah. Nah, yang kedua, jika ada kegiatan organisasi dengan kuliah, ya saya mengutamakan yang namanya kuliah. Sesudah pulang dari kuliah, saya melanjutkan ke kegiatan organisasi
Dan jika ada organisasi atau komunitas yang saling tabrakan waktunya sama, itu saya membaginya, ya saya lihat dulu kegiatannya apakah bisa ditinggalkan atau tidak. Jika bisa saya tinggalkan dan saya melanjutkan ke kegiatan yang selanjutnya. Nah, apa sih hal yang paling berharga Akmal pelajari dari aktif organisasi dan menjadi bagian dari penerima beasiswa? Oh iya, hal yang paling berharga yang saya dapatkan di organisasi adalah banyak sekali. Karena di organisasilah tempat kita untuk mengasah skill kita. Karena semalam saya teringat dengan narasumber kita yang ada workshop di keyboard, kegiatan yang dibuat oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu Kak Ira atau Garis Pribumi. Dia mengatakan, dan Bang Abdul Hamid, mereka mengatakan bahwa setiap manusia itu pasti ada nilainya masing-masing, ada skillnya masing-masing. Tinggal kita yang harus mencarinya dan mengembangkannya. Jadi di organisasilah tempat kita untuk mengasah. Kalau menurut saya pribadi, saya banyak menemukan hal-hal yang paling berharga di organisasi, yaitu contohnya belajar manajemen waktu, menghargai orang, dan banyak pelajaran juga di situ. Selain itu juga di situ kita akan menemukan hal-hal yang baru, pelajaran yang baru, dan kita saling berbagi. Jadi di organisasi itu kita tidak merasa sendiri, kita bahagia. Kalau menurut saya ya, bahagia. Dan mungkin orang berpikir kalau kita sibuk di organisasi itu akan merasa capek. Kalau menurut saya tidak, akan tapi bahagia. Karena setiap yang kita kerjakan di situ ya tadi, kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas, kita tidak akan merasakan yang namanya capek. Bahkan bahagia sekali, itulah. Nah, banyak orang yang bilang mahasiswa berprestasi itu serius banget. Gak punya waktu santai, benar gak sih? Atau justru ada sisi orang yang lain belum tahu? Oh iya, ya betul sekali. Ya mungkin itu tadi, kalau di pikiran orang kalau kita aktif di organisasi, kuliah kita akan rusak gitu kan, akan serius sekali gitu. Enggak, kalau menurut saya sebaliknya, kita akan merasa bahagia, hidup kita tidak akan sendirian. Ya bayangin saja, kita pikirkan saja, kalau kita kuliah langsung pulang, kita di kos, tiduran, scroll TikTok. Ya kalau menurut saya itu menyanyiakan waktu hidup. Kalau saya pribadi ya, karena saya pernah dengar waktu di asrama, musyrif saya mengatakan, mahfuzat ya namanya. Ini sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, saya dari situ saya hidup harus bermanfaat bagi diri saya terutama dan kepada orang lain. Nah, dari situ saya aktif di organisasi, saya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena kalau menurut saya, kalau saya tidak melakukan kegiatan atau saya berdiri biar diam diri di kontrakan, itu saya tidak nyaman, tidak enak gitu ya. Pasti ada rasa saya yang kurang gitu. Makanya saya isi waktu-waktu saya yang kosong itu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya. Nah, Karena hidup ini hanya sekali. Jadi pandai-pandai kita harus mengatur ya gitu ya. Nah, kalau ngomongin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, pasti punya cerita seru juga. Menurut Akmal, apa sih yang bikin kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu spesial? Kalau menurut saya yang menurut saya kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu spesial dan enak, itu adalah kita belajar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tidak hanya ilmu hukum saja, akan tapi syariah, yang artinya kita mendapatkan ilmu dunianya dan akhiratnya. Karena dari awal semester saja kita udah diberikan pelajaran-pelajaran tentang syariah, mulai dari akhlak, tauhid, dan lain-lain. Selain itu juga kita mendapatkan yang namanya hukum. Dan keuntungan yang saya dapatkan ketika saya kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum itu bisa kita mempraktikkannya langsung ke masyarakat. Contohnya pas kami ada kegiatan sosial kan, itu ada kami buat kegiatan yang untuk bermanfaat kepada ibu-ibu seperti pengembangan UMKM. Di dalam kegiatan itu kita buat yang namanya cooking class.
Selain itu juga kita kan di Fakultas Syariah dan Ulum Hukum, khususnya kami Hukum Ekonomi Syariah, belajar tentang akad, eh, kontrak. Nah, itu bisa saya terapkan. Waktu KKL juga itu bisa kami terapkan. Alhamdulillah sangat membantu bagi masyarakat. Ya, karena di dalam Al-Qur'an juga ya dalil juga mengatakan gini, jika kamu ingin paman arodat dunia palai bil ilmi, paman arodat akhirah palai bil ilmi, paman arodat dunia wal akhirah palai bil ilmi. Artinya kalau kita ingin dunia, kita harus mencarinya dengan ilmu. Kalau kita ingin akhirat, kita harus memiliki ilmu. Dan jika kita ingin keduanya, kita harus memiliki ilmu. Artinya kalau kita melakukan kegiatan tanpa dibarengi dengan ilmu, itu adalah sia-sia. Kalau kita hidup tanpa adanya ilmu, itu adalah sia-sia. Seperti sholat kan, jika kita sholat tanpa ilmu, sholat kita sia-sia. Ya, saja. Ada nggak pengalaman menarik selama kuliah di Hukum Ekonomi Syariah yang bikin Akmal makin yakin dengan jurusan ini? Pengalaman menarik. Iya. Ya, banyak sekali kalau pengalamannya. Ya, karena di Hukum Ekonomi Syariah yang tadi saya banyak belajar tentang kontrak, tentang perekonomian yang berprinsip dengan prinsip-prinsip syariah. Alhamdulillah saya bisa menerapkannya di masyarakat. Berarti dengan jurusan ini membantu saya mencapai kewajiban-kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu agen of change, membawa perubahan kepada masyarakat. Dan dengan Hukum Ekonomi Syariah ini, saya kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ataupun di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, alhamdulillah dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di situ, alhamdulillah saya sudah pernah melakukan kegiatan di Samosir dan pernah juga melakukan kegiatan di Sumatera Barat. Ya, itu dia. Saya merasa bersyukur sekali. Kalau teman-teman dari luar nanya, ngapain sih kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum? Apa jawaban khas Akmal agar tertarik mereka gitu? Karena alasan jawaban saya kepada orang-orang yang bertanya seperti itu, ya karena di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum kita dapat dunia dan akhirat, dapat ilmunya, dapat akhiratnya. Hukum Ekonomi Syariah gitu. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Nah, selain itu juga di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum banyak sekali yang namanya beasiswa. Selain itu juga kalau menurut saya pribadi, ya yang saya alami, dosen-dosennya juga sangat berbaur dan membantu mahasiswa dan bisa berbagi pikiran dengan dosen-dosennya. Ya, itu ya. Nah, setelah dapat beasiswa dan aktif di banyak hal, apa mimpi besar Akmal ke depan? Mimpi saya ke depannya ya itu saya hidup harus bermanfaat bagi diri saya dan orang lain. Itu dia. Nah, apa pesan Akmal untuk teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang baik dalam mengejar beasiswa maupun yang sedang mencari area hidup di kampus? Ya, pesan saya, saya ada lagu nih untuk mahasiswa. Ini. Pertama lagu bahasa Batak boleh? Boleh. Iya. Gini. 1, 2, 3. Kalau dapat ya gak apa-apa ya. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala hal yang jadi Ya, bagus banget. Ya, intinya kepada kawan-kawan, kalau tidak kita mendapatkannya pada hari ini, mungkin di tahun depan. Intinya kita yakin dengan apa yang direncanakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan buat kawan-kawan semuanya, jangan kenali dia yang namanya putus asa, tetaplah mencoba dan mencoba sampai apa yang kita inginkan tercapai. Ya. Dan terakhir nih, kalau beasiswa itu bukan hoki tapi bukti,
Bukti apa yang menurut Akmal? Ya buktinya adalah saya. Karena banyak orang mengatakan saya tidak mungkin mendapatkan yang namanya beasiswa karena saya saya nggak mahasiswa yang aktif-aktif saya tidak mahasiswa yang berprestasi banget, dan saya juga tidak ada keluarga di sini. Kan banyak orang yang mengatakan bahwa beasiswa itu hanya untuk orang-orang yang ada keluarganya. Tidak, ini adalah saya tidak ada yang saya kenali dulu di Padang Sidimpuan ini, apalagi di kampus Winsada Padang Sidimpuan ini. Jadi buktinya adalah saya, dan banyak kegagalan-kegagalan dan banyak kegagalan-kegagalan yang saya dapatkan. Dari kegagalan itu saya banyak belajar dan mematahkan apa yang dibilang orang. Ya, itu dia. Masya Allah banget, luar biasa banget cerita Akmal hari ini. Dan dari perjuangan semangat, makna syukur yang mendalami di balik beasiswa. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua, terus khusus untuk buat Sobat Fasi, bahwa keberhasilan itu bukan sebuah keberuntungan, tapi hasil dari kerja keras, doa, dan konsistensi. Terima kasih kepada buat Saudara Akmal sudah berbagi cerita hari ini. Dan buat Sobat Fasi yang dengerin, jangan lupa follow podcast Fasi, Suara Hukum Syariah Muda. Jangan lupa episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.